nothing to me. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Mimin harap kalian semuanya baik-baik saja. Karena pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas lagi sebuah alur cerita dari kisah nyata. Dan kali ini Mimin akan membahas alur cerita dengan judul Hijet 1993. Di mana film ini akan menceritakan tentang aksi pembajakan pesawat Nigeria Airways 740 yang terjadi pada tahun 1993. Aksi pembajakan ini dilakukan oleh 4 orang pemuda dengan tujuan untuk menyuarakan tentang HAM di negara mereka yang begitu tidak adil kepada masyarakat golongan bawah, serta menuntut penurunan jabatan dari pimpinan negara saat itu dan memilih presiden baru secara diplomatik. Ya, cukup mulia. Jadi bagaimanakah kisah pembajakan kali ini? Tanpa berlama-lama lagi, siapkan diri Anda dan kita masuk ke alur ceritanya. Lagos, Nigeria, 1993 memperlihatkan sekelompok orang yang sedang mendengarkan pidato dari ketua pemberontak yang tidak tahu namanya. Si ketua ini memberikan pidato tentang membuat perubahan di negara mereka yang sangatlah tidak adil kepada masyarakat golongan bawah. Setelah berpidato, ketua pun meminta 4 orang untuk melakukan sebuah aksi dan dipilihlah 4 orang, yaitu Skipper, Eruku, Owiwi, dan juga Iku. Setelah mereka sudah dikumpulkan, ketua pun memberikan misi kepada mereka untuk meminta mereka menjalankan sebuah misi pembajakan pesawat dan akan pergi ke Frankfurt. Mereka juga diminta membuat tuntutan untuk bisa melengsarkan Menteri Pertahanan bernama Jenderal Ibrahim Babangida dari jabatannya sebagai pimpinan negara, serta menuntut perubahan di negaranya yang penuh dengan korupsi dan juga banyak sekali pelanggaran HAM. Setelah itu, mereka berempat pun langsung berangkat ke bandara untuk bisa melancarkan aksinya. Selain itu juga mereka dibantu oleh seorang pramugari dengan menyelundupkan senjata ke dalam pesawat. Tak lama setelah itu mereka lalu masuk ke pesawat dan pesawat pun langsung lepas landas. Setelah pesawat sudah lepas landas, Owiwi kemudian pergi ke toilet untuk mengambil senjata yang sebelumnya sudah diselundupkan oleh salah satu pramugari. Kemudian mereka berempat langsung saja memulai aksi pembajakan dengan menodong semua orang. Hijackers on board. Mayday. 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 Sit. Mereka juga menyuruh pilot untuk mengarahkan pesawat menuju ke Frankfurt. Iku lalu mengutarakan kepada semua penumpang kalau mereka bukanlah teroris dan mereka hanya melakukan pembajakan untuk bisa menuntut adanya perubahan bagi negara mereka dengan menuntut pencopotan rezim Ibrahim Babangida serta melakukan pemilihan ulang secara demokratis untuk bisa memilih presiden yang baru. Setelah mereka sudah terbang cukup jauh, pilot kemudian meminta untuk segera melakukan pendaratan darurat untuk bisa melakukan pengisian bahan bakar karena bahan bakar pesawat tidak akan cukup untuk bisa pergi ke Frankfurt. Namun ketika menghubungi bandara untuk meminta izin, tentu saja hal itu pun ditolak oleh semua bandara di seluruh wilayah Nigeria. Akan tetapi karena bahan bakar sudah hampir habis, Iku langsung saja menyuruh pilot agar mendaratkan pesawat secara paksa di bandara Diori Hamani walaupun tidak diberikan izin. Dan pada akhirnya pendaratan darurat secara paksa itu pun langsung disambut oleh tentara Niger yang langsung saja bersiap dengan senjata tempur. Pendaratan tersebut juga sempat ditentang oleh Owiwi karena bisa membuat rencana mereka gagal. Setelah itu, karena perbedaan bahasa, mereka menggunakan seorang sandera sebagai penerjemah untuk bisa berkomunikasi dengan pimpinan militer di luar. Mereka pun menghubungi pimpinan tentara bernama Kapten Gana dan menyuruhnya untuk menarik pasukan yang berjaga di sekitaran pesawat dan meminta untuk mengisi bahan bakar pesawat
Jika tidak, maka mereka akan membunuh semua orang di pesawat. Dan Gana bilang kalau dia tidak peduli apabila semua orang di pesawat dibunuh, karena itu bukanlah warga negaranya. Karena kesal dengan hal tersebut, Owiwi pun langsung saja menyuruh Kapten Gana untuk bisa melihat keluar pesawat. Yang ternyata dengan nekatnya Owiwi membuka pintu pesawat dan mengancam akan menghabisi seorang sandera. Pada akhirnya Kapten Gana setuju untuk memerintahkan pasukannya mundur. Perbuatan Owiwi ini pun langsung saja diprotes oleh skipper dan juga Iko, karena hal itu akan membuat mereka dianggap sebagai teroris betulan. Sementara itu, kini para reporter sudah datang dan meliput pembajakan pesawat di tempat itu. Selain itu juga, kini para tentara Nigeria juga datang untuk bisa mengatasi masalah pembajakan pesawat mereka di Niger. Setelah sampai, ketua operasi Nigeria bernama Letnan Dokumbo dan juga Kapten Gana langsung saja memulai diskusi untuk bisa membahas permasalahan tersebut. Di mana Letnan Dokumbo bilang kalau di pesawat ada seorang sandera prioritas bernama Lee Sang, putra dari duta besar Tiongkok untuk Nigeria. Sementara itu juga di pesawat, Iko menemani seorang penumpang untuk pergi ke WC. Dan ternyata si penumpang tersebut adalah seorang hakim ketua di Nigeria yang ingin untuk membuat kesepakatan dengan Iko untuk bisa mengeluarkannya dari pesawat dengan bayaran yang cukup besar. Akan tetapi setelah mengetahui kalau si penumpang tersebut adalah seorang hakim ketua, Iko malah menjadi murka dan mengatakan kalau si hakim adalah seorang pencuri yang rela untuk menukarkan nyawa manusia tidak berdosa dengan uang. Hal itu pun membuat si hakim ketakutan sampai kencing celana. Beberapa tentara yang menjadi sandera juga mulai membuat rencana untuk melakukan perlawanan. Hingga ketika sudah malam hari dan semua orang mulai untuk tertidur, para tentara pun langsung saja melakukan pergerakan dengan mematikan lampu pesawat dan segera untuk melakukan perlawanan. Akan tetapi aksi tersebut pun harus berakhir dengan sia-sia karena Owiwi langsung saja mengancam dengan akan menembak Lee Sang. Singkat waktu keesokan harinya, para pilot kemudian membahas bagaimana caranya para pembajak bisa untuk membawa senjata ke dalam pesawat tanpa bisa terdeteksi. Mereka pun akhirnya menyimpulkan kalau terdapat seorang kaki tangan di dalam pesawat yang tentu saja merupakan salah satu dari pramugari. Sementara itu, Iko yang melihat seorang biarawati sedang berdoa. Dia pun lalu bertanya apakah Tuhan mendengar doa-doa dari si biarawati. Setelah itu, cerita pun langsung saja berganti, memperlihatkan Iko yang dulu selalu berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan dari ibunya. Namun ibunya tetap saja meninggal ketika dia masih berdoa. Dan hal itulah yang membuat dirinya mulai berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Tak lama setelah itu, para pembajak pun menjadi senang ketika mereka melihat kalau kini bahan bakar pesawat sudah mulai diisi. Akan tetapi ketika mereka meminta untuk segera pergi terbang ke Frankfurt, pilot pun mengatakan kalau bahan bakar yang diberikan sangatlah sedikit dan tidak bisa untuk pergi ke Frankfurt. Setelah itu, Iko kemudian menghubungi Letnan Dokumbo untuk meminta segera mengabulkan permintaan mereka untuk bisa melantik presiden baru secara diplomatik. Mendengar hal tersebut, Letnan Dokumbo pun setuju dan akan menyampaikan permintaan mereka setelah mereka membebaskan 10 sandera. Letnan Dokumbo juga mengancam dengan bilang kalau kini keluarga dari para pembajak sudahlah dia tahan dan akan disakiti apabila mereka tidak segera menyerahkan diri. Dan dikarenakan takut bahwa ini hanyalah sebuah jebakan, Owiwi kemudian meminta untuk melihat buktinya secara langsung. Setelah itu, Owiwi pun keluar pesawat untuk bertemu dengan Letnan Dokumbo. Setelah bertemu, Letnan Dokumbo langsung saja memberikan bukti berupa foto dari ayah Owiwi yang sudahlah dia tangkap. Setelah itu, Owiwi juga diberikan daftar 10 nama sandera yang harus untuk dibebaskan. Owiwi setelah itu kembali ke pesawat dan mengabarkan kalau berita penangkapan keluarga mereka itu betul. Kemudian setelah mereka mempertimbangkan baik-baik, beberapa sandera di daftar pun akhirnya dibebaskan untuk bisa ditukar dengan makanan, namun tidak dengan Lee Sang yang masihlah mereka tahan karena merupakan orang Cina.
Tak lama kemudian seorang wanita pun berteriak dan rupanya wanita tersebut akan segera untuk melahirkan. Eruko akhirnya mencarikan seorang sandera untuk bisa membantu persalinan. Singkat waktu setelah si bayi berhasil lahir dengan aman, ibu si bayi kemudian bertanya kepada Eruko apakah Eruko memiliki anak. Eruko akhirnya bercerita kalau dulu sering terjadi penembakan di tempat tinggalnya, yang sialnya suatu saat ketika terjadi penembakan, putri tercintanya harus untuk menjadi korban, yang membuat hidupnya menjadi hancur mulai saat itu. Kemudian ketika para pembajak mulai lengah, kopilot bernama Odion langsung saja pergi untuk menemui kekasihnya, yaitu seorang pramugari bernama Ese, dan memberitahukan kalau salah satu dari pramugari adalah kaki tangan dari pembajak. Odion lalu meminta Ese supaya membantu menyebarkan berita palsu kepada semua pramugari agar mereka bisa menjebak pramugari yang menjadi kaki tangan dari pembajak. Setelah itu, Ese akhirnya mulai menyebarkan berita palsu kepada semua pramugari dengan bilang kalau di pesawat tersebut ada seorang tentara yang sedang menyamar menjadi seorang warga biasa. Singkat waktu, keesokan harinya, para pembajak mulai menggeledah semua barang dan juga identitas dari penumpang karena mendapatkan informasi kalau ada tentara yang menyamar. Dan sudah pasti ini adalah ulah dari si pengkhianat yang merupakan salah satu dari pramugari. Dan tentu saja mereka tidak menemukan adanya penumpang yang dimaksud. Secara tiba-tiba mereka kemudian melihat Li Zeng yang mengalami demam tinggi. Hingga akhirnya mereka memanggil seorang petugas medis untuk bisa melihat kondisi dari Li Zeng. Si petugas kemudian bilang kalau kondisi dari Li Zeng sudahlah sangat parah dan harus segera untuk dilarikan ke rumah sakit. Melihat kalau selama ini mereka hanya terjebak selama 3 hari tanpa kemana-mana, Eruko dan juga Iku sepakat untuk membebaskan Li Zeng dan juga semua sandera anak-anak serta wanita, termasuk satu pramugari. Sementara sisanya memilih untuk tinggal dan melaksanakan tugas mereka sampai semua penumpang keluar dari pesawat. Begitu juga dengan si wanita penerjemah yang dipaksa untuk tinggal. Dan ternyata Letnan Dokunbo memang sengaja untuk meracuni makanan dari Li Zeng agar dia bisa untuk dibebaskan. Di pesawat sendiri terjadi perselisihan karena Owiwi tidak setuju dengan pembebasan dari sandera. Setelah itu, Eruko kemudian menghubungi Kapten Gana dan bilang kalau mereka akan membebaskan para sandera serta akan menyerahkan diri mereka. Namun dengan syarat Kapten Gana mendatangkan seorang jurnal nasional agar mereka bisa menceritakan kisah mereka kepada seluruh dunia. Serta juga meminta agar mereka diadili di negara mereka sendiri, yaitu negara Nigeria. Setelah Kapten Gana sudah sepakat, bangkainya Owiwi malah melakukan perlawanan dan hendak untuk membakar pesawat karena tidak mau untuk menyerahkan diri. Sampai-sampai secara tidak sengaja, Owiwi malah menembak si wanita penerjemah. Dan kekacauan tersebut juga langsung dimanfaatkan oleh para tentara untuk bisa masuk dan menyergap ke dalam pesawat serta menangkap semua pembajak. Sayangnya Kapten Gana tidak mau untuk memulangkan keempat pembajak untuk bisa diadili di negara mereka dan akan diadili di negara Niger. Letnan Dokunbo sendiri tidak bisa untuk protes karena dia sendiri tidak memiliki otoritas di negara tersebut. Selain itu, Ese dan juga Odion juga menangkap seorang pramugari yang diyakini sebagai kaki tangan dari para pembajak. Dan ternyata kaki tangan sebenarnya adalah Ese itu sendiri, yang juga merupakan anggota dari pemberontak. Setelah itu, cerita ini pun akhirnya selesai. Baiklah teman-teman semuanya, sekian untuk alur cerita dari kisah nyata kali ini. Semoga kalian semuanya menikmati alur cerita yang Mimin bawakan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata selama penyampaian video ini. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita selanjutnya. Tabeh.